Coba kita lihat screen dulu untuk acara kita hari ini. Oke, kita masih tetap akan sharing dulu, kemudian belajar materi SBU atau pembacaan Alkitab setahun. Saya akan tunjukkan tentang Esra, kemudian ada Hagai belum ada, Sakaria belum ada. Kita nanti akan lihat Esra dulu. Kemudian kita akan bahas topik-topik yang apa nih, yang ditanyakan. Oke, ada yang mau sharing? Kita sharing dulu, ada yang mau sharing mungkin? Bu Wis mau sharing? Enggak, Pak. Bu Kyuk mungkin mau sharing lagi? Belum, Pak. Belum ya? Oh iya, aku kudu nangis tuh. Oh iya, oke. Iya, coba kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau sharing lagi, kita akan berikan kesempatan. Oke, belajar Alkitab setahun dan apa SBU. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar itu? Saya tanya Lukas berapa tadi itu Pak, saya tulis Lukas 11. Coba kita lihat Lukas 11. Bacaan hari ini Pak, bacaan hari ini. Oh, hari ini ya, Lukas 11. Ya. Ayat 31, berapa tadi yang mengenai betul. Sudah saya tulis di itu kok Pak, sudah WA. Oh, sudah WA. Sorry. Saya apa nih? Belum lihat WA-nya mungkin. Bentar. Yang karena saya tahu saya yang WA adalah ini Bu Irin. Oh, Bu Yuliana juga ada ya? Ada. Ya, itu ya. Loro Kidul. Aduh, kok saya nggak nangkap ya Bu Yuliana kalau kirim. Oke, gimana Bu pertanyaannya? Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ayat Itu, berapa? Pak. Ayat berapa itu? Lukas 11 ayat 31. Ayat 31. Ya, hari ini, bacaan hari ini. Oh iya. Oke, bacaan hari ini kan perihal, kita lihat latar belakang dulu. Kalau bacaan hari ini kan mulai dari 29 sampai dengan 32 ya. Iya. Nah, supaya kalau kita belajar firman itu, kita harus lihat konteksnya dulu. Nanti kalau konteksnya sudah kita bisa baca, baru kadang kita masuk ke etimologi, masuk ke arti kata yang sebenarnya. Nah, dari dua itu aja sudah cukup bahwa kita bisa menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan maksudnya. Jadi jangan sampai kita baca kemudian kita berpikir seperti zaman sekarang ini. Harus lihat konteksnya. Waktu itu terjadi pada zaman 2000 tahun yang lalu dan bagaimana situasinya sehingga kita bisa memahami, oh situasi itu yang akan kita bawa ke masa kini. Ya. Nah, kalau pertanyaan Ibu, Bu Yuliana, kalau udah baca dari sini maksudnya gimana, Bu? Yang dimaksudkan dengan Ratu dari Selatan itu siapa sih? Ratu dari Selatan itu Ratu Sheba. Ratu Sheba.
Nah, Ratu Sheba itu adalah ratu yang mengunjungi si Salomo itu. Dan Yang akhirnya bawa itu ya, bawa sesembahannya itu. iya, dia bawa persembahan karena dia melihat bagaimana luar biasanya Salomo. Nah, makanya ini konteksnya begini ya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus. Ya, orang banyak ini datang. Ya, konteksnya itu pada waktu dia lagi berbicara, berkhotbah di antara orang-orang. Sebelum-sebelumnya kalau kita lihat itu ada dia berantem sama Beelzebul, ya. Dengan dia disebut dengan Beelzebul, lalu ada hal-hal yang Yesus katakan tentang bagaimana melawan si Beelzebul, ya. Beelzebul itu adalah penghulu kuasa gelap, ya, setan, ya. Jadi kemudian lalu dia bicara tentang apabila roh jahat itu keluar dari manusia, dia bisa kembali lagi gitu loh. Ya, dia diusir tapi tidak dimasukkan dengan firman Tuhan, tidak masuk Tuhan di dalamnya bersama-sama dengan orang itu, dia bisa masuk lagi dan mengajak 7 roh jahat. Lalu pengajarannya tentang yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Nah, ini konteksnya. Lalu ketika orang banyak itu mengerumuninya, berkatalah Yesus ini. Ya, bayangkan waktu itu Yesus sedang mengajar, kemudian dia berhenti, orang banyak yang datang, dan dia tahu apa maksud orang-orang itu datang. Lalu dia berkata begini. Kalau kita lihat di Matius pasal 12 ayat 38, coba kita lihat dulu ayat paralelnya. Ya, kita harus belajar seperti itu. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Coba kita lihat ayat paralel supaya memahami perikop itu dengan lengkap. 12. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang. Nah, kenapa saya menyuruh kita untuk melihat Matius 12 itu karena apa? Saya tidak mendapati latar belakang dari bacaan ini. Tiba-tiba mereka mengerumuni Yesus, lalu Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Itu kan seolah-olah langsung Yesus komentar gitu loh. Tapi coba lihat di ayat di Matius pasal 12 ayat 38. Mungkin Bu Wis baca tolong untuk kita. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, baru ayat 39 itu yang masuk ke ayat 29 di Lukas 11. Ya. Jadi latar belakangnya itu ketika orang banyak disembuhkan, Yesus bilang dia bukan berasal dari Beelzebul, dia dari kuasa Allah. Lalu akhirnya orang-orang ahli Taurat itu bilang gini, Guru, kami minta suatu tanda daripadamu. Artinya apa? Tanda yang mengesahkan bahwa Yesus bukan berasal dari Beelzebul. Ingat perikop di atasnya. Ya, mereka menyamakan, mereka bilang dari Beelzebul kuasanya Yesus. Oke, kalau memang kau bukan dari Beelzebul, kami minta tandanya. Ya kan? Jadi mereka minta tanda. Dan akhirnya Tuhan Yesus keluarkanlah kata-kata seperti itu. Di Lukas 11 dikatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ya, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Coba kita lihat kata jahat. Saya mengajak kita untuk ini ya, explore langsung. Dari apa yang ada kita explore langsung, misalnya seperti itu. Coba kita lihat apa arti kata jahat. Nah, coba lihat di sini. Saya pakai Bible Hub, apa arti kata jahat. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 29.
Iya, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ya, coba kita lihat arti jahat seperti apa. Ya, nah di sini dia katakan sebentar, saya tutup dulu ini. Enggak. Nama wakil. Oke. Nah, di sini dia katakan, nah sekarang mereka mengerumuninya dia, ya, being praised around together. Kemudian dia mulai berkata kepada mereka, this generation, ya, this generation and evil. Ya, kata evil itu dari kata jahat itu ponera. Lihat sini ya, ponera. Nah, ponera itu artinya apa? Dari akar kata poneros. Jadi kalau kita terjemahkan ini poneros, ya, kita ambil ini terus kita ambil Google terjemahan. Nah, kata poneros itu artinya seperti apa? Nah, kata poneros, kata sifat yang digunakan secara substantif. Jadi ini benar-benar bicara secara apa yang terpenting, ya, yang esensial, substantif, berasal dari kata ponos, sakit atau masalah yang melelahkan. Kemudian benar syarat sakit, menekankan penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terhindarkan, yang selalu menyertai kejahatan. Jadi ada dua pengertian yang disatukan, yaitu pertama ada kata sakitnya dan ada kata kejahatannya. Ya. Atau disebut dengan ponos itu masalah yang melelahkan. Ya, rasa sakit, penderitaan dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan bilang gini, angkatan ini adalah angkatan yang poneros. Artinya apa? Angkatan ini angkatan yang sakit, sudah tidak benar sudah. Dan jahat dalam pengertian melakukan, selalu menyertai kejahatan. Kejahatan selalu ada di dalam orang-orang ini. Kayak sakit hati, pokoknya sakit dan juga akar kejahatan itu ada, menyertai angkatan ini. Itu maksudnya jahat di sini. Ya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu kan punya agenda-agenda terselubung tanya-tanya seperti itu. Mereka bukan bertanya karena mereka tidak tahu, tetapi mereka bertanya untuk menjebak. Nah, itu yang dibilang dengan jahatnya mereka itu. Selalu menyertainya dengan kejahatan mereka. Ini arti kata poneros. Sehingga ketika mereka menghendaki satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, tanda Nabi Yunus itu apa? Ya, tanda Nabi Yunus itu apa? Tinggal di dalam tinggal dalam perut ikan 3 hari. Iya, Itu artinya gini, Tuhan itu mau ngomong, tapi mereka tidak mengerti. Kita yang mengerti sekarang. Aku hanya akan memberikan mereka tanda. Aku mati dalam perut ikan itu kan mati. 3 hari aku bangkit. Itu tandanya. Dan tanda itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat. Ya, jadi aku tidak akan berikan tanda. Kamu minta tanda pun aku tidak berikan. Hanya ada tanda Yunus, Nabi Yunus. Artinya apa? Tanda di mana aku akan mati seperti Yunus masuk dalam perut ikan, tenggelam, ya, dikubur seperti itu. Lalu aku dimuntahkan lagi, bangkit pada hari yang ketiga. Itu tandanya. Nah, tanda ini tidak akan pernah mereka terima karena mereka tidak menerima Kristus sebagai kebangkitan dan hidup. Makanya orang-orang seperti ini orang-orang yang sudah betul-betul tegar tengkuk dan akhirnya kasih karunia itu tidak ada dalam kehidupan mereka. Kecuali ada beberapa ya, seperti misalnya siapa itu yang datang pada Yesus pada waktu malam hari itu, yang kelahiran kembali itu, kamu tidak akan dilahirkan kembali. Nikodemus, ya, karena dia juga yang meminyaki Tuhan pada waktu, jadi dia punya iman kepada Kristus itu ada.
Ada beberapa orang-orang ahli Taurat dan Farisi saja. Tapi rata-rata yang lain menghukum Tuhan dengan menyalibkan dia. Ya. Nah, hanya ada tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe. Ya kan? Yunus kan mau diberikan tugas untuk memberitakan Injil pada Niniwe. Ya, tetapi ya dia menghindar. Demikian pula lah anak manusia menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi kalau kita bilang Niniwe, artinya apa? Ketika Yunus dia menghindar dari Niniwe, kemudian dia diselamatkan dan ikan itu memuntahkan dia kan pergi ke Niniwe. Iya. Iya. Dia pergi ke Niniwe bertobat nggak? Dia naik kapal. Ya, Niniwe-nya bertobat nggak? Enggak. Bertobat Niniwe. Bertobat. Niniwe bertobat. Tuhan bilang kan aku akan memberikan belerang dan sebagainya. Itu tidak terjadi karena ketika dia datang ke Niniwe dan dia berbicara, orang Niniwe bertobat. Di bacaan terusannya. Tapi sebenarnya yang sakit hati itu Yunus. Makanya sampai dia duduk di satu tempat, kemudian ada pohon itu loh. Oh ya iya. Kan yang mendudungi dia. Nah, yang kasih sombar. Ada penafsir ya, ada penafsir yang ngomong bahwa kenapa begitu kerasnya Yunus itu pengen Niniwe itu dihukum. Kenapa? Dia rasanya dia tidak tega gitu loh kalau tidak ingin kalau Niniwe itu selamat. Karena apa? Ada orang yang berpikiran bahwa sebenarnya Yunus itu sudah tahu bahwa beberapa tahun kemudian ini bangsa ini jadi jahat lagi dan mereka yang Niniwe yang menyerang ke Israel dan menghancurkan Israel Utara. Lalu Israel Utara dibuang ke Asyur. Asyur. Nah, Asyur itu kan Niniwe. Jadi karena dia tahu itu, dia bilang lebih baik Tuhan daripada Israel, nanti Israel Utara itu Samaria akan dihancurkan, lebih baik guys Niniwe dihancurkan Tuhan aja. Tapi Tuhan kan tidak punya planning seperti itu. Tuhan suruh dia buat orang-orang Niniwe bertobat supaya apa? Supaya Niniwe ini nanti setelah bertobat dan tidak dijatuhi belerang, berapa tahun kemudian dipakai Tuhan untuk menghancurkan Samaria. Israel Utara. Israel Utara. Baru apa? Jadi penghukuman mereka dibuang ke Asyur. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu dia tanda Nabi Yunus ya. Nah, ayat 31 yang jadi pertanyaan. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu, ini Sheba, ratu Sheba, itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, artinya angkatan pada waktu itu, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi bayangkan aja ratu dari selatan, Sheba itu dengar hikmat Salomo begitu luar biasa. Dia datang ke Yerusalem untuk mendapatkan Salomo, mendengar hikmatnya. Tuhan membandingkan dengan apa? Loh, ini orang yang lebih berhikmat daripada Salomo, datang ada di sampingmu, di dekatmu, kamu tidak mau dengar hikmatnya. Berarti apa? Penghukumanmu ini jauh lebih berat. Makanya dia katakan bahwa Ratu Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Angkatan ini maksudnya orang-orang percaya pada angkatan zaman itu. Iya. Zaman ini yang akan menghukum orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus yang jauh lebih daripada Salomo. Karena Tuhan bilang apa? Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi dia mau mengandaikan Ratu Sheba datang untuk melihat hikmat Salomo. Kamu yang ada di sini nggak mau dengar hikmat yang lebih besar daripada Salomo. Nanti kalian kalau dihukum, Ratu Sheba ini akan menyaksikan kalian dihukum. Karena apa? Dia saja datang mencari hikmat kepada Salomo. Kalian tidak.
Nah, siapa-siapa yang dimaksud dengan angkatan ini itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus pada zaman itu. Akan bersama-sama dengan Ratu Sheba untuk menyaksikan, kok bodohnya kamu itu loh. Orang yang paling berhikmat lebih daripada Salomo. Kamu nggak percayai. Ya, itu dia membandingkan seperti itu. Nah, ayat 32, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan penderitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Berarti orang-orang Niniwe yang bertobat karena pemberitaan Yunus, itu akan menjadi hakim juga untuk orang-orang yang tidak percaya kepada yang jauh lebih daripada Yunus. Jadi dia membandingkan dua pembandingan. Pertama Ratu Sheba, dan kedua orang Niniwe yang bertobat. Supaya dia bandingkan apa? Ini yang ada di sini loh, yang adalah Tuhan dari segala-galanya. Kamu tidak percayai. Kamu hanya berpikir Salomo yang lebih besar atau Yunus yang memberitakan. Oh enggak, dibilang enggak. Yang lebih besar itu ada di sini. Tapi kamu tidak percaya hikmatnya, kamu tidak percaya dia menyelamatkan orang, ya mereka yang diselamatkan pada waktu itu. Ratu Sheba, angkatan yang ada itu, maupun orang-orang Niniwe yang bertobat akan melihat, menyaksikan kalian, kebodohan kalian ketika apa? Ketika Tuhan Yesus datang ke kali keduanya. Ya. Iya, begitu mungkin penjelasan saya. Jadi Ratu Selatan, Pak, Ratu Selatan itu bukan Nyai Loro Kidul ya? Bukan. Nyai Loro Kidul lewat. Ya. Lewat. Saya kemarin baru dapat satu konfirmasi bahwa mungkin Nyai Loro Kidul tidak ada dalam Alkitab, tetapi Dewa Siwa itu ada dalam Alkitab. Dewa Siwa. Dan memang kita tidak pernah membayangkan bahwa ada tanda bahwa Dewa Siwa itu dewa kehancuran. Dia akan berperan pada waktu sebagai lambang pada waktu sangkakala dinyatakan Tuhan di dalam Wahyu. Nanti kapan-kapan lah kita dengar tentang apa yang disebut dengan Sun. Sun itu dunia lain, ya. Kemudian fakta dan kenyataan sekarang ini ada sebuah lambang yang ada di kantor utamanya CERN di Eropa. Nah, itu lambangnya adalah lambang Dewa Siwa. Dewa Siwa itu lambangnya tentang dewa penghancur. Nanti dia akan menjadi penghancur cawan-cawan murka Allah itu. Dia yang lambang sebagai kehancuran manusia atau penghancuran hukuman pada manusia. Nanti sudah mulai kelihatan gitu loh. Tuhan punya murka itu nanti kelihatan, dia itu digambarkan seperti Dewa Siwa, dewa penghancur itu. Bukan artinya Tuhan seperti Dewa Siwa, bukan. Hanya merujuk, Alkitab menunjukkan bahwa kehancuran itu akan ada karena dosa manusia yang luar biasa. Nah, itu dilambangkan atau dikasih tanda gitu, seperti dewa penghancur itu. Nantilah kapan-kapan kita belajar tentang itu. Oke, ada pertanyaan lagi seputar tadi yang ditanyakan Bu Yuliana. Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Kita lihat dulu pertanyaan deh. Sebelum jam 8 sebentar kita akan coba kita buka di pertama Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Ini pertanyaan dari Ira sebenarnya. 1 Korintus berapa? 11 ayat 5. Tapi perempuan yang berdoa kepala Coba satu orang bacakan untuk kita. Tapi tiap-tiap perempuan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
Sebentar, saya belum. Oke, ya. Sebab jika perempuan, ayat 6, Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. ya ini sebuah yang polemik juga yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Kita coba lihat dari latar belakangnya dulu, ya. Nah, latar belakangnya itu kan bicara tentang Korintus, ya, di mana Rasul Paulus itu begitu banyak dia membuat surat kepada Korintus ini, ya, sampai beberapa pasal itu, dan banyak sekali masalah yang ada di Korintus. Salah satu masalahnya adalah hiasan kepala wanita, ya. Coba kita baca mulai dari ayat 2. Nanti Kak Vinca setelah ini tambahkan bisa. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala, ini latar belakangnya supaya kita harus tahu. Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi kalau orang tidak bertudung, dia menghina kepalanya. Ya kan? Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung, menghina kepalanya. Siapa kepalanya? Laki-laki. Ya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi mengumpamakan kalau kamu tidak bertudung, kayak kamu botak aja seperti laki-laki gitu. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka ia harus juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting dan dicukur, maka haruslah ia menudungi. Sebenarnya ini berbicara tentang apa? Kayak orang Islam. Kayak orang Islam. Sebenarnya orang Islam latar belakangnya harusnya bisa kita bisa kita pegang juga gitu loh. Kalau mau bicara tentang latar belakang. Sebenarnya ini ada sebuah budaya. Coba lihat orang Timur Tengah. Kan banyak semua berkerudung. Iya. Ya kan? Dan pembacaan kita ini mau menjelaskan begini, kalau kamu perempuan, kamu harus bertudung karena apa? Kamu menghargai kepalamu. Siapa kepalanya? Laki-laki. Ya laki-laki, ya suaminya sebenarnya kan. Karena Kristus adalah kepala laki-laki. Kemudian laki-laki ini adalah kepala bagi perempuan. Artinya bukan semua perempuan, pasti bicara tentang suami istri ini. Tidak berbicara tentang setiap orang perempuan harus bertudung karena kepalanya adalah laki-laki ini, laki-laki enggak, hanya satu kepalanya pasti. Ini bicara tentang hubungan juga suami istri. Ya. Nah, sehingga ketika seorang perempuan berbicara di depan umum tanpa mengenakan kerudung, itu sebenarnya sama dengan penghinaan terhadap kepalanya, laki-laki. Ya. Ada satu ayat yang saya masih cari dan saya belum menemukannya. Jadi, kenapa orang-orang itu berkerudung? Karena begini,
kerudung itu sebagai tanda, sebenarnya seperti tanda, meterai bahwa perempuan ini ada yang memiliki. Ya, perempuan ini ada yang memiliki, sehingga ketika apa? Ini bicara tentang roh-roh jahat di udara. Kenapa demikian? Oh, bayangkan ya, dunia kuno seperti itu, banyak sekali roh-roh jahat yang ada. Supaya apa? Kalau roh jahat itu melihat tudung yang ada, dia tidak akan mengganggunya. Ya, nah saya lagi cari ayatnya itu di mana itu, saya nggak tahu. Tapi sehingga tudung itu adalah lambang daripada pemerintahan di atas. Artinya ada seorang suami itu dia mengayomi istri, ya, karena istri, kepala daripada istri adalah suami. Ini mau bicara tentang hal itu. Itu mungkin menurut saya. Tapi mungkin ada yang lain. Saya sambil cari ayat yang saya tadi bilang itu. Suaranya? Ini kan simbol atau metafora, lambang. Jadi bukan berbicara tentang kepala yang kelihatan ini, tidak. Atau kerudung kain itu tidak begitu. Tetapi lebih dalam berbicara tentang penundukan diri. Bahwa penundukan diri itu kan lebih susah, hanya kalau pakai kerudungnya gampang. Makanya pakai jilbab apa segala macam, kalau ditutup gitu aja itu gampang. Akibatnya kan jadi mode. Ya, mode sing modelnya begini, begitu, dan sebagainya. Padahal di dalamnya itu artinya penundukan diri, hormat. Gitu. Maka itu mengapa kalau kita di pemberkatan nikah itu, ya pemberkatan nikah itu, hai istri-istri apa katanya? Tunduklah kepada suami. Tunduklah kepada. Betul. Itu berarti firman Tuhan jauh hari sudah mengatakan bahwa perempuan itu susah tunduk. Apalagi dalam era sekarang ini. Waduh, ngeri. Susah tunduk itu perempuan. Mengapa sampai ada firmannya, hai istri-istri tunduklah. Tunduklah. Ini tuh berbicara tuh. Dan hai suami-suami apa katanya? Kasihilah. Ya, di situ indikasinya bahwa seorang pria itu ya mohon maaf. Misalnya selingkuh dan sebagainya. Karena itu tadi. Dari jauh hari sudah firman itu disediakan, kasihilah istrimu. Itu karena ya itu tadi mudah berpaling. Nah, seperti itu. Firman Tuhan sudah menyatakan dengan jelas. Jadi kalau ini berbicara tentang kepala, kemudian harus ditutupi dan sebagainya. Jadi istri tunduk kepada kepalanya, yaitu pria atau lelaki atau suaminya. Nah, suami tunduk kepada Kristus sebagai kepalanya. Kristus tunduk kepada Allah Bapa. Allah Bapa. Nah, seperti itu anunya, hierarkinya. Jadi penundukan diri. Apapun, karena di situ nggak ditulis begini. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu kalau dia kasih uang yang banyak. Nggak ada tuh ayatnya. Kebukyuk ya. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu kalau suamimu itu apa sekarang kalau istrinya konglomerat itu kalau suamimu sultan kayak gitu ya istri anak muda sekarang kan bilang sultan tuh yang kaya raya gitu kan. Nggak ada tuh ayatnya begitu, hanya ditulis hai istri-istri tunduklah. Saya ingat almarhum suami saya kalau ngomong ini. Kalau jadi istri itu tidak boleh tenor suaranya. Karena dia mimpin paduan suara, kalau suara tenor kan tinggi. Jadi kalau kita mau diberkati apapun juga ya tidak boleh tenor itu istri. Suaranya harus ngepas. Pas, nggak kedengeran seperti itu. Jadi penundukan diri itu sangat penting, tinggi ya di dalam rumah tangga. Gitu, Chris. Oke, ya. Jadi kalau zaman dahulu masih tetap memang konteksnya memang tandanya dengan kerudung ya. Iya. Tapi zaman sekarang harus diimplementasikan dalam makna yang sebenarnya bahwa itu adalah penundukan kepada otoritas di atasnya, ya. Jadi itu yang kenapa Kak? Kalau lihat di Kejadian 24 ayat 65, Kejadian 24 ayat 65 itu simbol kesopanan.
sopan. Jadi di situ selain penundukan diri, tapi juga sopan. 24 ayat berapa? 65. Jadi kalau membuang tudung itu berarti tidak menghormati otoritas suami. Seperti itu. Ya kasarnya tidak tahu adat gitu. Iya, ketemu. Itu kalau saya baca itu dari Calvin ya. Calvin itu mengatakan itu covering. Ya, covering itu penutup. Istilahnya ya itu saya bilang dia di bawah subordinasi, makanya dikatakan hormatilah suamimu itu kan gitu kan, di bawah wibawanya. Betul. Jadi itu latar belakang budaya saat itu, penundukannya digambarkan seperti itu. Ya. Ya, kayak Ribka itu kan dia pakai telikung gitu kan, disebut dengan telikung gitu. Telekung, dan bertelukunglah dia. Nah, ini budaya bangsa Ibrani yang mana memang si perempuan walaupun dia baru mau ketemu antara Ishak dan Ribka, tapi dia sudah mengambil sebuah posisi ya untuk menjaga kesopanan. Benar seperti itu. Sopan. Harus ditutup kepalanya. Jadi tunduk bukan tanduk. Ya, hai istri-istri tunduklah, bukan tanduklah suami. Seperti itu. Sebab latar belakang budaya saat itu, apabila seorang perempuan tidak menggunakan tutup kepala, artinya ia adalah seorang perempuan yang tersedia bagi siapapun. Ya. Dan perempuan yang memotong rambutnya itu identik dengan kaum lesbian pada zaman itu ya, dianggap seperti itu. Ya, sehingga dalam ibadah-ibadah resmi itu menjadi penekanan daripada Paulus supaya menjaga keharmonisan gitu, bahwa perempuan harus menjaga dirinya tunduk terhadap laki-laki. Betul. Kalau ini baca itu bahwa kalau ayat 11 ya tadi ya, ayat 13 ya, itu perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertujuh. Berdoa itu di situ bukan dia berdoa sendiri, tetapi memimpin orang-orang, memimpin jemaat berdoa. Seperti itu. Nah, karena budayanya di sana kan harus tertutup kepalanya, maka dia harusnya menutup kepalanya. Nah, sama aja misalnya kalau itu diartikan bukan masalah tutup yang kain itu, tetapi kalau dia seseorang yang memimpin ya, memimpin jemaat atau sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri memimpin anak-anak, memimpin di dalam keluarga untuk berdoa, sepatutnya lah dia tunduk kepada suaminya. Jangan dia memimpin berdoa tetapinya mulutnya misalnya ngomong sama suaminya kasar atau ngomong yang tidak tepat, tidak ada penundukan diri. Nah, seperti itu. Tidak sopan. Tapi dia memimpin anak-anak, yuk anak-anak kita berdoa. Anak-anak juga lihat ini mamaku ngajak doa, tapi kalau ngomong sama papa kayak gitu, nggak sopan, kasar, dan sebagainya. Oke, ya, saya rasa itu sudah ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang hal ini? Terima kasih Pak Kris, Mbak Vinsa, makasih. Oke, ya. Terus yang ini lagi, sekarang pertanyaan Bu Iren. Siapakah Esra? Dan di dalam Esra 4 ayat 5 rupanya Sogok zaman dahulu sudah ada. Ya pasti Bu, sudah ada Sogok zaman dahulu. Zaman bien. Iya, jadi memang di Taman Eden aja terjadi sogokan sebenarnya kan. Karena si iblis itu dia menawarkan kan, dia seolah-olah menyogok, nanti kamu akan seperti Allah. Ya, seolah-olah seperti itu gitu loh. Jadi budaya itu sudah ada sejak zaman. Semua dosa-dosa yang kita lakukan sekarang sudah ada zaman dulu kala. Mau bilang lesbian, mau bilang gay, semua sudah ada zaman dulu. Ada orang yang berpikir ya bahwa menafsirkan bahwa
kenapa begitu marahnya Nuh sampai Ham yang melihat aurat bapaknya itu dikutuk seperti itu. Ya. Ada orang yang menafsirkan bahwa sebenarnya Ham itu dia memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Jadi ketika dia melihat aurat daripada Nuh pada waktu itu, dan dia membicarakan dan mentertawakannya, itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Karena nafsu seksnya itu dilibatkan di situ. Nah, itu ada beberapa yang berpikir demikian. Jadi ya sejak dari dulu ya gay itu sudah ada. Ya, seperti contohnya di Sodom Gomora ya. Kan begitu banyak hal seperti itu. Ya. Oke, Hagai 1 ayat 9. Aku nggak ngerti sama sekali. Coba kita lihat Hagai dulu sebelum kita akan melihat latar belakang Esra. Hagai. Zakaria melihat. Hagai 1 ya. Iya. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Hagai 1 ayat 9. 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, kita kamu banyak. Iya. Mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Ya, ini fakta yang dihadapi oleh Hagai ketika membangun bait suci ya. Jadi orang-orang itu dia pengen dapat berkat banyak, ya, tapi kenyataan hasilnya sedikit. Ketika bawa ke rumah Tuhan yang sedikit itu Tuhan tidak menganggap, dihembuskannya gitu loh. Ya, oleh karena apa? Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya, orang egois, dia tidak memikirkan bagaimana rumah Tuhan, tapi dia mau minta berkat Tuhan. Sehingga Hagai berkata bahwa kamu tidak ada nothing, itu tidak ada apa-apanya. Aku menolak doamu, aku tolak semua, aku tolak karena kamu tidak memperhatikan rumahku yang adalah reruntuhan. Nah, ini mau mengajarkan kita tentang bagaimana kewajiban kita untuk membiayai rumah Tuhan. Jangan jadikan dia reruntuhan gitu loh. Gara-gara pandemi ini pendapatan Maranatha merosot karena jemaat tidak lagi perpuluhan. Nah, itu juga bahaya. Dan dialami juga gereja-gereja lain sama. Sama. Sekarang ini kita kan berhadapan dengan sebuah tantangan yang baru. Ya. Dulu mungkin kita berpikir tantangannya itu adalah dari luar. Tapi sekarang Tuhan sedang berperang di dalam kita. Bagaimana kita memberikan hidup kita itu, tubuh, jiwa, dan semuanya kita berikan pada Tuhan atau tidak? Dengan cara apa? Kamu masih menghargai perpuluhan untuk rumah Tuhan nggak? Masih peduli nggak dengan kondisi rumah Tuhan yang ada? Nah, juga rumah Tuhan juga harus jangan boros-boros gitu loh. Harus benar-benar memperketat, menekan. Ya contohnya kalau misalnya yang dulu kebiasaan makan-makan ya ditiadakan makan-makannya gitu kan. GPIB terkenal. Ya. Betul-betul ada baiknya sekarang nih. Mengajarkan kita untuk mengikat pinggang dengan erat. Tetapi memang kalau di Hagai 1 ayat 9 atau ini Hagai 1 nih berbicara tentang memprioritaskan perut kita ataukah Tuhan. Kalau sebetulnya kan semua itu 100% kan punya Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan mengizinkan kita hanya 10%-nya dikembalikan, itu berarti dengan asumsi, kalau seperti di Maleakhi 3 ayat 10, kalau Allah sudah menyampaikan itu 1/10 ataupun pasal-pasal yang banyak sekali, asumsinya adalah Allah tahu bahwa 90% itu sangat mencukupi kehidupan kita. Kok masih mbok entit? Nah, bahasa Jawa ini apa itu, Pak? Entit. Rio ini. Guyu mesa-mesa Pak Rio. Pak Rio atau Pak Mul. Gitu. Masih disunat. Nah, itu termasuk buki yuk mesa-mesa. Kan waktu Tuhan bilang
persembahkan 10%. Nah itu. Nah, kok masih mbok entit? Entit itu ya apa ya? Lebih tepatnya itu bahasa Indonesia nih menjelaskannya. Jadi ya disembunyikanlah, diambil, dirampok kasarnya gitu. Masih 10% itu kamu rampok gitu ya. Jadi mendahulukan Tuhan itu adalah sikap hati sebetulnya. Bukan perkara kamu jumlah uang itu, bukan masalah uang ini. Karena Allah yang punya langit bumi dan segala isinya, bahkan Dia memberikan semua kepada kita. Tapi adakah sikap hati? Nah itu. Sikap hati kita. Ya pada saat-saat seperti ini kan Tuhan sedang membentuk kita sebetulnya dengan kondisi pandemi ini adalah sikap hati kita. Pendewasaan pada saat pandemi ini sangat-sangat luar biasa. Hanya karena Dia mengasihi kita. Sebelum Dia datang, Dia mau membawa hati kita itu diselaraskan. Hati kita, sikap hati kita. Di hadapan Tuhan ini sudah pada line-nya belum, pada sinyalnya Tuhan enggak. Nah ini terjadi sekarang. Jadi biarlah kita juga minta Tuhan dalam kondisi apapun, sesulit apapun, tetap bawa kami atau tempatkan kami, hati kami selaras dengan Engkau. Berada di rancangan dan rencana Tuhan. Karena manusia ini lemah, perhitungannya tinggi, perbandingannya tinggi. Apalagi kalau pakai bahasa seperti ini. Gek. Nah ini bahasa Jawa lagi juga, maaf. Gek nanti gak cukup. Gek nanti, gek ini bahasa gek ini apa Bu? Kyo kayak nek gek itu. Lamongan Pak ya. Ya. Sekarang dilalah itu. Kenapa? Oh Bu Pak Wakil, kenapa? Kayak ngono, kayak ngene gitu kali. Nah ya, kayak ngono. Kalau nanti gini, nanti begitu. Kok kalau tahu itu ke depan kok bisa terjadi gitu loh. Ini kekhawatiran itu adalah salah satu intimidasi iblis. Bapak Ibu Saudara, sekarang itu betul-betul kalau kita doa berapa hari ini, ya belum seminggu lah. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya begini. Berapa banyak kita sudah baca Alkitab? Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah banyak berdoa? Berapa banyak anak-anak Tuhan juga sudah hafal firman Tuhan? Berapa banyak anak-anak Tuhan itu juga merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan seperti ini? Tapi adakah Selah? Di Alkitab kan banyak ya, khususnya di Habakuk, di Mazmur, ada kata-kata Selah. Iya. Berapa banyak anak-anak Tuhan itu membaca Alkitab, tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, banyak berdoa. Tapi adakah kita Selah? Rehat, pause, berhenti sejenak. Berhenti sebentar. Diam, nggak usah ngomong, nggak usah minta-minta, nggak usah diem. Dengarkan apa yang Tuhan sedang bicarakan. Coba kita latihan sendiri. Seseorang yang mengerti Selah atau rehat atau istirahat atau pause itu adalah seseorang yang dewasa, yang tahu betapa dirinya membutuhkan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus berbicara. Bukan saya yang berbicara, Tuhan stop. Tapi saya mau dengar suaramu. Belajar mulai 10 menit, 20 menit, 30 menit, diam. Basa Jawanya lagi paling enak. Ojo umek kan. Ya, ribut sama diri yang gini, begitu, begini. Diam, pause, istirahat, Selah. Karena kalau kita lihat ya seperti contoh salah satu ini di Mazmur 46 itu. Mazmur 46 itu berbicara tentang pertolongan Tuhan itu. Ini sama dengan ini Hagai berbicara tentang bagaimana mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan itu tadi yang paling penting adalah di atasnya kita adalah pause, Selah. Supaya kita mau dengar apa sih Tuhan sekarang ini, ngomong apa sih Tuhan. Nah, ini paling bagus lagi. Hati yang, kita kan hamba Tuhan ya, kita kan hamba Tuhan. Kan harusnya punya hati yang sendiko dawuh. Nah ini, sendiko dawuh. Nah ini Bu apa namanya, Bu Agan tanya apa itu? Sendiko dawuh itu apa katamu Tuhan? Apa katamu ya Aba ya Bapa?
Saya mau dengar. Sendi Duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Maria itu mengambil waktu adalah apa? Sela. Marta enggak. Nah, Maria itu sendeko dawu. Jadi duduk, diem, pause, istirahat. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk berlatih. Supaya nanti Bapak Ibu dan saya juga bisa melihat apa sih yang sedang Tuhan bicarakan. Bahkan kita akan melihat hal-hal yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Enggak kita terus yang ngomong, yang doa, yang minta, yang gini, yang enggak, diem. Ada sebuah lagu yang lagunya begini. Pernah tahu nggak, di keheningan Tuhan kami duduk diam. Jadi kalau di Mazmur 40, nanti saya putarkan lagunya. Mazmur 46 nanti bisa dibaca sendiri. Itu gini, berkata gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Berhenti sejenak merenungkan kebesaran Tuhan tanpa ngomong, tanpa apa. Ya, pertolonganmu terbukti. Penyertaanmu, Immanuel, terbukti. Diam. Kayak gitu Bapak Ibu. Saya izin nanti saya izin dari Chris muterkan lagu. Ya. Oh, sebentar. Ya. Sebentar. Saya ketik dulu, semoga ketemu saya. Di keheningan. Sudah, Kak? Ya. Bentar. Bentar, aku ingat-ingat lagunya, lupa sambil bentar, nanti aku ingat baru tak cari lagi. Lagunya gampang kok itu. Di keheningan hati, refrennya. Ya, itu yang saya katakan, betapa kita perlu akan sela. Berhenti diam dari segala macam berita-berita dan sebagainya, duduk diam. Dicoba Bapak Ibu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit seperti itu. Kita akan mengalami kesegaran, kita akan mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami kelepasan, mengalami kebebasan oleh karena kita memberikan waktu yang banyak untuk Bapak berbicara. Itu aja Chris, sambil nanti aku ketemu lagunya lagi. Iya. Oke, saya akan bawa kita untuk ini pertanyaannya sudah habis. Ya. Jadi kita coba lihat topik. Jadi nanti ke depan gini Kak Vinsa, maksud saya begini. Nanti kita bertiga. Ya. Kan selama ini kelihatannya saya yang memimpin terus, nanti gantian. Saya yang menyiapkan topik utama misalnya, setelah itu minggu depannya Kak Vinsa yang menyiapkan topik utamanya yang akan di-sharingkan. Selain nanti tetap pertanyaan dan sebagainya. Tapi topik utama disiapkan, yang jadi narasumber utama baru nanti Pak Kudubun, supaya jangan nanti semuanya saya seolah-olah kemudian lalu yang lain hanya menambah-nambahkan. Nah, kita gantian sebagai 3 narasumber supaya ada hal yang berbeda yang kita bisa rasain. Ya, nanti minggu depan karena hari ini Pak Kudubun nggak ada, dan minggu depan saya mungkin minta Pak Kudubun, baru nanti habis itu gantian Kak Vinsa. Walaupun kita sama-sama tetap ada saling membacking satu, tetapi yang narasumber utamanya harus ada. Oke. Saya mau sharing tentang apa yang disebut dengan Kristen lembu. Lembu, ya. Ya. Coba kita lihat Kristen lembu itu seperti apa sih? Nah, ini ada sesuatu yang sangat menarik. Bisa dilihat ya? Kelihatan. Oke. Saya nanti akan buat ininya, tapi belum sekarang mungkin buat videonya.
Karena Kristen lembu ini dari 4 wajah itu, Kristen lembu ini yang paling sangat harusnya anak-anak Tuhan mengerjakan dalam kehidupannya. Ya, Kristen lembu karakter. Nah, ini kan kita lihat ada 4 wajah. Wajah manusia, kemudian wajah singa, kemudian wajah lembu, dan wajah Raja Wali. Ini kemudian di setiap saat di sayap-sayapnya itu makhluk itu ada mata-mata yang begitu banyak. Ya, itu kita bisa yang lain lah. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan wajah daripada lembu ini, apa maknanya. Ya. Nah, wajah singa kita bisa lihat singa Yehuda. Kita tidak usah, ini dulu saya pernah sampaikan. Nah, wajah lembu di Yeremia, telah aku dengar sesungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima ajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Semua ini sudah saya eksposisikan sambil melihat bagaimana kita itu orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan itu akhirnya menjadi bagian daripada 2 kerajaan. Kerajaan dari kerajaan Yehuda, artinya kerajaan asli daripada suku Israel, dan kita orang Goim yang ditambahkan ini akan menjadi satu dalam sebuah lempengan kerajaan Allah. Ya, itu tergambar dari wajah-wajah ini, khususnya wajah lembu. Nah, itu sudah saya bicarakan yang lalu, wajah wali, apa segala macam sudah saya bicarakan. Ya, nah ini ada 2. Tuhan itu digambarkan sebagai Raja Wali, kemudian Yakub itu adalah manusia, wajah manusianya. Yehuda itu adalah singanya. Ada 1 Efraim. Siapa Efraim ini? Ya, kalau kita lihat ini saya kasih tanda tanya. Siapa Efraim ini? Efraim ini ternyata adalah orang-orang Goyim, ya, lembu yang dipukul itu supaya dia berbalik. Itu orang-orang Goyim. Goyim itu artinya orang-orang di luar orang Israel yang mendapatkan kasih karunia Allah seperti kita-kita ini. Nah, kita ini Efraim. Nah, itu digambarkan dengan lembu. Makanya saya bilang kenapa penting sekali kita memahami diri kita sebagai apa? Gambaran dari karakter lembu itu. Ya, Yehuda ini adalah bangsa Yahudi. Ya, gambaran wajah Raja Wali maupun wajah manusia itu bicara tentang Kristus, sedangkan Efraim adalah orang Goyim, bangsa-bangsa lain. Ini yang nanti akan dilekatkan jadi satu kerajaan yang disatukan. Nah, itu kerajaan Allah Tuhan kita. Sebagian dari bangsa Israel sendiri, sebagian dari bangsa lain kita. Ya. Nah, ciri khas dari makhluk-makhluk itu ada penuh mata, bersayap 6, kemudian berjalan lurus ke depan dalam kebenaran, berjalan kemana roh itu hendak pergi, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi makhluk-makhluk itu menggambarkan apa? Berjalan dalam kebenaran. Kemana Roh Kudus pergi, roh itu juga ikut dipimpin Roh Kudus. Jadi hidup dalam kebenaran, hidup dalam Roh Kudus. Ya. Kemudian tidak berbalik atau berjalan, tidak menuruti daging lagi, tidak kembali kepada sikap hidup yang lama. Karena apa? Dia terus berjalan dan tidak berbalik. Nah, kemudian dia berjalan bersama, bergerak dalam persekutuan bersama. Jadi kita ini adalah orang-orang yang harus berjalan dalam kebenaran, dipimpin Roh Kudus, tidak berbalik atau tidak kembali kepada hidup yang lama, dan berjalan dalam persekutuan, dalam koinonia. Dan kemudian dia katakan terbang ke sana kemari. Artinya apa? Bergerak cepat mengikuti pimpinan Roh Kudus dan melaksanakan firman. Ya. Melaksanakan firman bukan seorang yang lambat, alun-alun asal kelakon, tidak. Melaksanakan firman itu harus kita punya semangat yang luar biasa gitu. Ayo kita lakukan firman. Ya. Kemudian berseru siang dan malam kudus ini artinya apa? Mau menyatakan tentang penyembahan. Ya. Bahkan orang-orang yang punya mahkota di hadapan Tuhan, kalau kita lihat dalam Wahyu, mereka melempar mahkotanya. Karena tidak ada artinya
bahwa penyembahan kepada Tuhan itu adalah seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan dan kita menyembah Dia dalam kekudusannya. Ya, ini ciri khas secara umum daripada makhluk-makhluk itu. Nah, warna kehidupan Kristus kita bisa lihat ya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan sebagai raja. Injil Markus menunjukkan Tuhan sebagai hamba, itu seperti lembu. Injil Lukas, Tuhan ada anak manusia seperti wajah manusia. Injil Yohanes, Tuhan itu adalah anak Allah seperti Raja Wali. Ya, jadi setiap Injil itu punya tematik yang khusus untuk menunjukkan bagaimana Injil itu menyampaikan pesan penting. Dan Injil Markus, Tuhan sebagai hamba, digambarkan seperti lembu. Ya, kalau Injil Matius kan, Matius orang asli Ibrani kan, jadi dia seperti singa Yehuda. Ya, nah Injil Lukas, Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia dia seperti wajah manusia itu. Yohanes dia Raja Wali, karena apa? Dia sebagai anak Allah. Hanya Yohanes yang menyatakan dia adalah Allah yang luar biasa. Ya, nah ini warna kehidupan Kristus, dan kita masuk ke Injil Markusnya, Tuhan sebagai hamba. Sebenarnya karakter Kristus mau menunjukkan bahwa kita harus belajar seperti lembu. Ini pentingnya. Nanti saya buat video, nanti Anda bisa menyimak lagi. Yang memberi kehidupan, Tuhan Yesus sebagai hamba yang memberi kehidupan. Ya, apa manfaat lembu? Sudah tahu manfaat lembu? Nah, di sini dikatakan gini, lihat itu hambaku yang yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi sebenarnya hamba, Kristus dinyatakan seperti hamba. Ya, nah dia seperti hamba itu adalah orang pilihan yang padanya aku berkenan. Jadi menjadi karakter Kristus yang adalah hamba itu Tuhan sangat berkenan. Ya, nah sama seperti lembu ya yang adalah digambarkan sebagai hamba. Ya, dia mengabdi luar biasa. Lembu itu mengabdinya luar biasa. Coba bayangkan secara langsung dia dipotong, dagingnya diperah, tulangnya jadi pakan ternak atau lem, kotorannya jadi pupuk. Ini apa yang dihasilkan langsung dari sebuah lembu. Seluruh dirinya bisa seperti ini. Kalau tidak langsung seperti apa? Kalau bayangkan dia dipakai untuk mengelola tanah, membajak, mengangkut beban, dan sebagainya. Jadi hampir seluruh kehidupannya itu dipakai untuk melayani. Sehingga Kristus digambarkan juga sebagai hamba yang melayani, seperti itu. Nah, kalau kita melihat proses pertumbuhan daripada lembu ini, ya, lihat di sini proses dari pembuahan, kelahiran, penyapihan, umur pubertas, dan dia jadi dewasa untuk bisa dijual. Yang anehnya adalah ini, waktu dia mulai dari pembuahan, dia mulai dari kecil, dia sebelum sampai kelahiran, itu butuh waktu yang lama, ya, untuk sampai kelahiran. Artinya apa? Berat badannya itu tidak berkembang pesat. Dia pelan-pelan menyiapkan dirinya untuk sampai kelahiran. Tetapi setelah kelahiran sampai dengan umur yang cukup tinggi, ini agak landai kan, lebih cepat gitu loh. Waktunya ini kan lama, ini kemudian lebih cepat gitu loh. Dia lebih landai, lebih terjal. Kenapa? Karena disitulah berat badannya bertambah luar biasa. Jadi di situ proses pertumbuhannya sangat dibutuhkan setelah kelahiran sampai umur pubertas. Lalu agak landai juga ketika dia mulai sampai dewasa. Nanti kita ingin tahu kenapa sih polanya ini menjadi pola hidup orang Kristen. Nanti kita akan melihatnya satu persatu. Coba kita lihat dulu Imamat pasal 27 ayat 1 sampai 9. Saya juga baru baca ayat ini. Imamat
pasal 27 ayat 1 sampai dengan 9. Imamat pasal 27 ayat 1 sampai dengan 9. Nazar. Ya. Nah, kalau kita baca Imamat pasal 27 ini, itu bicara tentang bagaimana membayar nasar. Ya, seorang itu dia membayar nasar seperti apa? Ya. Maka orang itu dinilai. Ini penilaian untuk Tuhan, ini penilaian yang Tuhan nyatakan loh ya. Seperti ayat 3. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilainya itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tapi jika itu seorang perempuan, maka nilainya harus 30 sikal. Nah, coba lihat tabel ini. Tabel ini kan ada nilai usia dan nilai laki-laki dan nilai perempuan. Lihat, umur dia 1 bulan sampai 5 tahun itu harganya itu nilainya adalah 5 sikal dan perempuan 3 sikal. Kalau dia 5 tahun sampai 20 tahun 20 sikal. Kalau dia 20 tahun sampai 60 itu mahal, 50 sikal. Ya. Ini nilai produktif di hadapan Tuhan loh ya, bukan kita yang ngasih ajari Tuhan, Tuhan yang ngajari kita. Dan lebih dari 60 tahun itu 15 sikal. Makanya kenapa dibilang kamu sejak muda, anak muda itu harus benar-benar melayani, membangun dirimu luar biasa supaya nilai yang ada yang Tuhan berikan itu apa ya, worth it, sesuai dengan nilai itu. Bahwa umur dari 20 tahun sampai 60 tahun ya itu nilainya di hadapan Tuhan itu 50 sikal perak. Makanya kita harus pakai waktu itu sungguh-sungguh. Itu orang-orang produktif itu. Ya, sampai 50 sikal. Ya. Ini artinya nilai produktif di hadapan Tuhan. Ya. Orang lebih dari 60 tahun ya ada nilainya 15 sikal perak, tetap ada nilainya. Ya. Makanya kita selalu mendorong anak-anak dari PT, GP itu harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena disitulah membangun nilaimu di hadapan Tuhan dengan kuat, itu di situ. Nah, ini digambarkan seperti yang lembu tadi. Bahwa dari umur dia sampai mau mencapai umur dewasa, ya dari sini, dari kelahiran sampai ini dibutuhkan sebuah usaha untuk membuat dia jadi bernilai. Ya. Sapi yang punya umur tertentu sampai umur tertentu itu punya nilai harga yang mahal. Dibandingkan kalau dia sudah lewat, sudah tua, tidak bisa membajak, nilainya dia lebih kurang gitu loh. Ya, sehingga kita kalau membangun diri dari terus-menerus dengan Tuhan, itu akan memberikan nilai yang luar biasa. Ya. Oke. Coba kita lihat pertumbuhannya, ya. Ketika dia dalam kandungan, ya, setelah terjadi konsepsi embrio atau dikatakan fetus, ya itu terjadi sel benih benih sel itu bercampur jadi satu, dia jadi embrio. Nah, dia dibungkus dalam sebuah cairan yang ada di dalam uterus. Plasenta. Ya, dalam plasenta. Nah, itu apa? Itu menahan dia terhadap goncangan. Ya, dari luar, dari dalam, dari goncangan induknya berlari atau apapun, dia ditahan di situ supaya dia tetap terpelihara dengan baik. Nah, pertumbuhan awal itu lambat. Kemudian dia mulai mendekati kelahiran, dia cepat. Makanya induk itu perlu membutuhkan nutrisi. Artinya apa? Induk harus diberi makan yang cukup untuk bisa menambah nutrisi sebelum dia keluar. Jadi pertama lambat, kedua induknya punya tanggung jawab, itu memberikan nutrisi untuk dia mulai keluar. Ya, ini gambaran kita sebenarnya ketika kita bayi rohani, bayi di dalam, ya pertumbuhan kita mungkin di awal agak lambat gitu, pelan gitu loh. Ya, melalui proses yang, tetapi ketika kita sudah mau dilahirkan, itu biasanya ada nutrisi tambahan, ada firman Tuhan yang masuk supaya membutuhkan kita siap untuk lahir baru.
Ya, kita siap untuk menghadapi dunia ini. Nah, kadang-kadang peran daripada pembimbing rohani itu pentingnya di sini. Melahirbarukan anak-anak Tuhan itu butuh pembimbingan. Makanya ketika kita bayangkan aja ketika mereka di PT ya mau dilahirkan sebagai dewasa rohani melalui katekisasi, itu kita kasih masuk nutrisi rohani yang banyak untuk mereka. Sehingga ketika mereka siap berkata ya dengan segenap hati, mereka sudah siap. Ada nutrisi yang cukup membangun rohaninya mereka. Itu dalam rohani. Nah, setelah dia kelahiran, apa yang terjadi? Berat badannya hanya 8% dari berat dewasa. Artinya apa? Dia membutuhkan untuk mencapai kedewasaan, dia masih butuh yang besar, yaitu 92% untuk menjadi dewasa. Berat badannya hanya 8%. Ya. Jadi jangan dikira ketika dia bayi rohani lalu keluar, lalu jadi Kristen, lalu bilang, oh ya sudah cukup. Enggak, Anda masih kecil sekali dalam kehidupan rohani. Karena butuh sesuatu yang luar biasa sampai engkau menjadi dewasa rohani. Jangan gampangan bicara tentang bagaimana membangun manusia rohani. Itu tidak gampang. Karena itu butuh belajar. Nah, yang anehnya adalah di gereja kita yang ikut ini rata-rata 12, paling banter 14 ya orang gitu. Kenapa? Saya nggak tahu. Tapi marilah kita fokus pada kita saja lah. Semua orang sudah diundang, tetapi kalau mereka nggak mau datang, ya gimana? Ya, untuk apa? Membangun berat badan sampai dengan dia dewasa nanti. Artinya apa? Ketika kita lahir baru, kita tidak bertumbuh, ya kita hanya 8%. Tapi ketika kita sudah lahir baru, kemudian kita belajar, itu membuat kita pertumbuhan nanti sampai 100% kita dewasa dalam Tuhan. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya bisa mencapai seperti itu. Kepala dan kaki besar, badannya krempeng. Ini kondisi pada waktu dia baru lahir. Dan kemudian fokus pertumbuhan pada alat pencernaan. Nah, dia mempersiapkan dirinya sejak awal di alat pencernaan. Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nanti kita akan melihat ini. Nah, ini coba lihat. Pada umur dia 1 minggu, ya, lihat rumennya hanya 30%. Ya, rumennya. Kita coba perhatikan rumennya. Rumen ini sebenarnya rongga tempat dia mengunyah makanan itu harus dibangun dari kulit rumen yang halus, harus jadi tebal kuat. Karena apa? Dia akan mengunyah rumput. Ya, rumput yang keras dan kasar dan berduri. Rumennya ini harus dibangun. Nah, sehingga apa? Ini yang disebut dengan makanan keras, lama-lama dia bisa sampai rumen 80%. Retikulumnya yang turun, ya, akhirnya retikulum hanya 5%, tetapi rumennya yang besar. Karena dia jadi sapi dewasa, dan yang lain juga masih kecil. Abomasum yang dulu besar 70% jadi hanya 7%. Nah, ini proses untuk mendewasakan ini butuh makanan diperhatikan. Ya. Tapi kita selalu memperhatikan makanan jasmani saja. Ini saya bicara makanan rohani. Jadi mengandaikan lembu ini sebagai orang Kristen yang harus bertumbuh dalam makanan rohani, dalam pencernaan rohani, sampai dia dewasa nanti. Coba kita lihat ya. Setelah dia kelahiran, maka volume rumen dan retikulum hanya 30%, dewasa harus 80%. Nah, hanya bisa minum susu karena daya cernanya yang sangat rendah. Waktu dia baru lahir, dia minum susu. Ya benar. Masa bayi kita kasih makan nasi keras, nasi goreng gitu? Ya matilah bayinya, dia stres bayinya. Nah, kita kasih susu aja gitu. Dia hanya membutuhkan susu ASI dan sebagainya. Dia membutuhkan itu dulu pada masa-masa dia baru lahir.
Karena apa? Dia punya daya pencernaannya yang sangat rendah. Kemudian ketika dia masih kanak-kanak, nah, kita baca di pertama Korintus 11 ayat 12. Pertama Korintus 13 ayat 11 dan 12. Coba lihat. Kita kanak-kanak. Ini kan? Oke, pertama Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 12. Doko Roma. Jika aku kanak-kanak, aku berkata. Nah, ini kan seperti yang kita biasa baca, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita telah melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nantinya kita akan melihat muka dengan muka dan sebagainya. Artinya ada kanak-kanak rohani. Ya, seorang anak-anak yang yang istilahnya ya kanak-kanak, ya tidak dewasa, artinya ya kadang-kadang nangis-nangis nggak keru-keruan, gondoan. Dari dia gini, dia kata, cara berkata-kata, aku berkata-kata. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berkata-katanya meso sana, meso sini, kemudian kata-katanya ngawur, nggak keruan, tidak membawa berkat dan hikmat, ya itu kanak-kanak. Cara berkata-katanya ketahuan. Kedua, cara dia merasa. Orang merasa itu kan feeling. Saya merasa apa? Saya gampang dipengaruhi, ya. Tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa ngamuk, ya itu kanak-kanak. Baperan. Nah, itu dia kanak-kanak. Atau cara berpikir aja. Kan di situ dikatakan, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya pikirannya hanya pikiran yang kosong, ngomongnya nggak benar, pikirannya hanya pikiran hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran hal kotor dan sebagainya, itu kanak-kanak. Ya. Nah, makanya kita harus menjadi dewasa. Nah, kalau kondisi seperti gini, coba kita lihat Ibrani. Ya. Kita langsung tembak aja Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Apa kata penulis Ibrani ini berkata tentang apa? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengar. Nah, ini juga lamban, jangan. Anak Kristen jangan lamban. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu. Jadi ini ada orang-orang yang sebenarnya masih kanak-kanak, masih butuh susu, tapi sudah disuruh ngajar. Nah, itu yang masalah. Ya. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Karena apa? Makanan keras untuk orang dewasa. Jadi masih butuh susu gitu loh. Nah, saya berharap kita semua sudah tidak butuh susu, kita semua sudah berkembang terus ya untuk menjadi makanan keras, dan saya lihat materi kita sebenarnya makanan-makanan keras yang banyak gitu. Coba kita lihat pertumbuhannya, cara perkembangan rumen. Ya, setelah 2,5 sampai 3 bulan diberikan makanan starter, ini biji-bijian atau pakan penguat sambil mengurangi susu, ini makanan antara. Ya, supaya dia mulai melepaskan susu. Ini makanan belum makanan keras gitu loh, makanan antara aja. Nah, kemudian Ibrani dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 12, kemudian juga Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 3, ya, dan Kolose, ya. Lalu akhirnya apa? Memacu rumen, memacu perkembangan, sehingga dia menjadi keluarlah buah-buah roh. Ya kan? Jadi seperti misalnya aja ya, kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 12
sampai 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu seharusnya sudah menjadi pengajar. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Oke, itu anak kecil. Kemudian Ibrani 6, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, nah, beralih kepada perkembangan ini artinya apa? Tinggalkan yang lama-lama, yang anak-anak itu. Sekarang kamu beralih kepada go to perfection. Pergilah kepada sesuatu yang sempurna. Ya, jadi arah kita ke sana gitu loh. Ya, supaya apa? Kita mencapai kesempurnaan. Nah, lalu Kolose 13 ayat 4, Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Orang dewasa itu harus punya kasih yang luar biasa, dan kasih itu menyempurnakan dan dia mempersatukan semuanya. Maka ketika kita melihat buah-buah roh, itu kan dasarnya kasih. Kasih itu duluan, tetapi kasih itu mempengaruhi damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan dan sebagainya. Itu kasih mempersatukan itu di situ. Kasih yang mengikat semua 8 aspek daripada buah roh itu. Sampai dengan pengendalian diri, kasih yang ada di situ. Nah, itulah yang mengacu kita untuk apa? Terus berkembang. Nah, pertumbuhan setelah itu adalah baru dia menjadi supplier kehidupan. Kita coba lihat Yohanes pasal 6 ayat 51. Ada yang bisa baca untuk kita? 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, kuberikan untuk hidup dunia. Nah, inilah yang dialami oleh seekor lembu untuk apa? Dia memberikan hidupnya untuk dunia. Nah, ini Kristus yang melambangkan itu. Supplier. Ya, supplier kehidupan. Kita harus jadi penyedia kehidupan bagi orang lain. Coba kita lihat sistem pencernaan dulu. Ada gigi dan lidah, ya. Kalau gigi ini apa? Gigi ini dia kalau makan, ya, mulai sistem pencernaannya itu lidahnya itu yang melipatkan rumput-rumput digulung di lidahnya, dipotong oleh gigi gerahamnya, dimasukkan dalam mulut, lalu mulai dicacah, ya. Mulai dihancurkan dikunyah, ya, karena dia mempunyai gigi seri, yaitu yang untuk memotong dan sebagainya. Nah, apa maksudnya? Lidahnya itu dia mengeluarkan enzim-enzim, ya, supaya apa? Mulai proses penghancuran daripada makanan ini, ya. Nah, ini mau menggambarkan seperti apa? Kalau kita lihat dari sini, ya. Bentar. Ya, kita bicara tentang gigi dan lidah. Coba kita lihat dari Amsal pasal 25 ayat 19. Coba kita buka Amsal 25 ayat 19. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Nah, kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh. Nah, di sini adalah masalah kepercayaan keyakinan digambarkan seperti ya, merupakan awal dari pencerna makanan. Dengan gigi yang Tuhan ciptakan bagi lembu, rumput yang kelihatan tidak berguna itu diproses untuk dapat menjadi daging dan susu yang berguna bagi kehidupan manusia. Ya. Artinya apa? Ini mau digambarkan kepercayaan, ya, kepada pengkhianat di masa kesesakan itu seperti gigi, ya. Artinya apa? Kalau gigi itu kuat, maka kepercayaan itu kuat. Tapi kalau gigi lemah, dia jadi pengkhianat, ya. Nah, dia tidak lagi punya kepercayaan. Nah, kalau dikatakan di dalam
Pertama Korintus 1 ayat 18 dikatakan gini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Nah, apakah kepercayaan kita kepada Allah itu pengkhianat? Kan bukan. Pengkhianat adalah orang yang berbalik dari kesetiaan kepada seseorang menjadi musuh. Nah, kepercayaan Anda yang demikian digambarkan sebagai gigi rapuh dan kaki goyah, atau kepercayaan kepada Tuhan yang tidak berubah. Ya. Nah, itu artinya kita memiliki gigi rohani yang kuat, ya, kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan gini, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, bicara tentang lidah yang keluar. Nah, ini bicara tentang gigi sebagai iman dan lidah itu untuk memperkatakannya. Ya. Jadi Kristen lembu harus menggunakan iman dan ucapannya. Ya, ini mau menggambarkan gini, ini Pak Timotius mengarahkan seperti itu. Gigi adalah iman, sedangkan lidah itu berkata-kata. Artinya iman dan ucapannya seorang Kristen lembu itu harus apa? Harus benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang apa? Yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan segala, yang menjadi supplier kehidupan, yang memberikan hidupnya kepada orang lain. Kata-kata ini kita hati-hati. Setelah dia diproses di gigi dan lidah seperti itu, dia masukkan, ada proses di dalam mulut itu, kemudian masuk ke dalam perut. Di dalam perut ini ada rumen, retikulum, omasum, abomasum, proses pencernaan yang istimewa. Yang kalau kita baca dari Mazmur pasal 1 ayat 3, ayat 1 sampai 3, ini yang kita biasa baca ya. Dari kacamata rohani mau menyatakan ini sebenarnya bicara tentang meditasi. Vinsa tadi bicara tentang sela. Ini dia. Ya. Nah, saya mau menggambarkan itu seperti ini. Nah, seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ia seperti pohon dan sebagainya ya. Kita bisa membacanya bersama-sama di situ. Nah, saya mau arahkan kita lebih detail lagi. Kata berbahagialah ya, itu adalah asrei, itu kebahagiaan ya. Kata berbahagia itu adalah asrei atau kebahagiaan ya. Nah, di dalam kata asrei atau kebahagiaan ini, lalu apa? Siapa orang yang mendapatkan asrei ini? Nah, itu adalah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Ya. Nah, kata berjalan itu to go, walk, come, depart, process, move, go away. Artinya apa? Dia benar-benar berjalan, ya, punya arah yang tertentu, ya, melalui suatu proses, dan dia bergerak, ya. Tidak berjalan, tidak bergerak, tidak datang kepada apa? Ya, kepada tidak menurut nasihat, purpose, advice. Jadi orang-orang yang tidak menuju berjalan sesuai dengan nasihat daripada orang fasik, kriminal. Fasik di sini disebut dengan kriminal, orang jahat. Ya. Sebentar, saya ada sesuatu yang saya mau kerjakan dulu. Ini saya harus, nah, supaya sebentar. Oke, ya. Nah, ini adalah bentuknya adalah kal perfect. Artinya apa?
Kal itu artinya berjalan, kata sederhana berjalan, tetapi dia selesai. Artinya apa? Orang ini betul-betul sudah berjalan di jalan daripada nasihat orang fasik. Bentuk daripada kal perfect artinya apa? Wah, ini sudah berjalan memang di jalan orang fasik. Dan kemudian dikatakan lagi to stand, berdiri. Ada kata endure di situ, artinya apa? Dia bertahan berdiri. Jadi Tuhan mau bilang orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak bertahan berdiri, tahan lama, ya. Di apa? Di jalan apa? Di jalan orang berdosa. Ya. Di jalan yang dialami atau journey atau direction. Journey itu artinya perjalanan, ya, pengalaman atau diarah atau dengan habit kebiasaan orang berdosa. Dan ini adalah sinner, orang berdosa. Nah, ini bentuknya adalah kal perfect, artinya apa? Dia sudah di situ. Nyaman di situ. Nyaman di situ. Dan itu yang dibilang kalau kamu mau berbahagia jangan seperti ini. Makanya dikasih note. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dia duduk, dwell, dia berdiam, sama dia kal perfect juga, apa? Duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, orang-orang yang arrogantly, orang-orang yang to scorn, bicara-bicara, ngopi-ngopi nggak keru-keruan. Nah, sifatnya semua adalah kata kerja sederhana, tetapi perfect, artinya sudah dikerjakan dan selesai. Itu yang dikatakan jangan kita seperti itu. Ya. Nah, ayat keduanya yang kita harus pikirkan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Kenapa dikatakan ini sangat luar biasa? Sebentar. Karena kalau kita baca, ya, dari kata-katanya, ya, dia katakan kiim, ya, kiim itu artinya tetapi, ya, atau dikatakan tetapi yang, nah, kesukaannya itu sebenarnya in the law, kesukaannya itu adalah his delight, sorry. Jadi dikatakan kesukaan itu adalah keinginannya, kesukaannya. Ya, kalau kita mau baca secara keseluruhan, kiim betoraf Adonai hepso ubetofratov. Ya, nah itu yang dibilang seperti ini. Saya coba jelaskan satu-satu ini. Ini kiim, ya. Kemudian ube toratov Adonai. Ini yud he vav he. Kalau orang Ibrani harus berkata Adonai. Nah, kemudian dikatakan Yeh-Ge, ya, ini Taurat Tuhan. Seperti ini, the law, hukum Tuhan. Ya, dan kemudian dikatakan dengan kata Yeh-Ge, ya, meditate. Delightful. Oh, bukan. Hepso ini adalah delightful, yang desire, yang keinginannya adalah apa? Akan Taurat itu, ya, dan merenungkannya, to meditate. Nah, di sini ada kata to meditasi, ya, siang dan malam, ya, siang dan malam. Jadi mau dikatakan gini, orang yang tadi berbahagia tadi yang di ayat 1 adalah orang yang tidak, tetapi dibalik kesukaannya dia punya hasrat hati, desire, pleasure, kesenangannya, ya. Hepso itu adalah apa? Ya, merenungkan Taurat itu. Nah, kata merenungkan bukan hanya sekedar kata merenungkan, tetapi meditasi. Ini yang tadi Kak Vinsa bilang dengan sela. Kita berhenti sebentar bermeditasi. Nah, kadang-kadang kata meditasi ini dikatakan seperti, kok kita seperti orang Buddha, ya, mereka kan meditasi.
Kata meditasi itu sudah ada lama sebelum orang-orang yang lain. Karena apa? Kata meditasi pertama itu dipakai ketika Ishak itu jalan di padang, dan dia di padang dia jalan, dikatakan bahwa dia merenungkan Taurat Tuhan, dia merenungkan Tuhan. Itu artinya apa? Dia meditasi dengan Tuhan. Ketika dia berjalan-jalan itu dia lagi bermeditasi dengan Tuhan. Kata meditasi sudah dipakai di sana. Ya. Sehingga harusnya kita juga yang luar biasa seperti itu. Nah, ia seperti pohon dan sebagainya ya. Saya tidak mengulas ini. Nah, kita kembali ke sini. Saudara, secara kacamata rohani sebagai supplier daripada kehidupan, yaitu apa? Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam itu apa? Dalam kesukaran. Merenungkan itu dalam kehangatan juga. Kenapa dalam kesukaran? Karena apa? Ketika begitu banyak pergumulan dan apa nih yang datang, sebenarnya Tuhan ingin dekat dengan kita ketika dalam kesukaran sekalipun. Ya. Kita bisa lihat di Filipi 1 ayat 29. Coba lihat Filipi 1 ayat 29. Ya, dikatakan Kepada kamu dikaruniakan bukan untuk Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya kita ini punya bagian penderitaan dalam kesulitan, dalam kesukaran. Tetapi sebenarnya kita harus merenungkan Tuhan di dalam pergumulan seperti itu. Berhenti sejenak ketika kita sedang bergumul untuk merenungkan firman, Tuhan kasih kekuatan. Ya. Merenungkan dalam kehangatan. Saudara tahu bahwa sebenarnya ketika dia punya proses itu berjalan berulang-ulang kali di dalam perut retikulum dan sebagainya, itu sebenarnya membuat gesekan yang memberikan panas. Jadi makanan itu yang bolak-balik di konya itu memberikan panas untuk tubuhnya ini tetap panas. Ya. Nah, itu mau menggambarkan apa? Perenungan kita akan Tuhan itu sebenarnya membangun Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita untuk memberikan kehangatan, memberikan panasnya, memberikan api Tuhan. Itu terus menyala dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak merenungkan Tuhan, merenungkan firman, jangan harap ada api yang berkobar-kobar dalam hidup kita. Api berkobar-kobar itu dari firman Tuhan yang kita renungkan. Kita tidak bisa cari ke tempat yang lain secara psikologi dan sebagainya untuk membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Enggak. Semangat kita melayani Tuhan adalah firman Tuhan. Di mana digerakkan Roh Kudus terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita makan terus sehingga ada panas yang terus mengalir dalam hidup kita. Panas itulah Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan api yang membuat semangat kita untuk melayani Dia. Ya. Jadi kalau kita bisa katakan seluruh kehidupannya dia manfaat dari hidupnya dan matinya itu ada dalam Kristen atau lembu ini. Nanti kita akan bahas tentang kepemimpinan, tetapi paling tidak kita punya gambaran untuk menjadi orang Kristen yang luar biasa. Itu gambarannya Kristen lembu ini. Seluruh kehidupannya, proses dia membelajar firman, ya, dari proses dia belajar firman, kasih itu timbul, itu yang bisa memberikan dia memberikan kepada dirinya kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan firman, membagikan berkat dan sebagainya. Itu yang bisa hadir dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita mau seperti itu. Sehingga Kristen lembu ini menjadi penting kita pahami supaya apa? Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oke, sekitar sini mungkin ada pertanyaan atau apa, tanggapan atau kita mau sharing sesuatu, silakan. Ada pertanyaan dulu sebelum nanti Kak Vinsa juga mungkin mau bicara tentang ini.
Oke, silakan Kak Vinsa kalau mau tambahkan. Ya, ini kita enggak janjian ya, Chris ya. Tapi betul-betul kita percaya bahwa Roh Kudus itu loh, betul-betul menghubungkan link satu dengan yang lainnya untuk meneguhkan firman-Nya sendiri. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, lembu itu sebetulnya itu sudah dikebiri. Jadi sapi yang dikebiri untuk dipekerjakan itu lembu. Jadi memang dikhususkan dia seperti itu. Nah, untuk dipekerjakan. Nah, mengapa sapi sampai misalnya badannya besar kayak gitu? Oleh karena itu tadi, coba kalau misalnya sapinya itu tidak mengunyah, ya disimpan dalam mulut, ini sudah berkali-kali saya sering sampaikan. Nggak simpen mulut, dikunyah misalnya, dia tuh makan ditelan gitu. Nggak jadi dagingnya bagus kayak gitu. Nggak jadi badannya tambun kuat untuk bekerja, untuk membaca, nggak akan. Itu terjadi, makanya menggambarkan bahwa seseorang Kristen bukan karena dia betapa memerlukan perenungan tadi ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tapi yang kesukaannya, habit artinya. Habitnya artinya kesukaan itu bukan hanya senang gini. Makan nasi goreng, makan soto, minum kopi. Enggak. Tapi kesukaannya enggak bisa, enggak, pokoknya makannya isi tuai. Walaupun pagi, siang, sore, malam, besok pagi, siang, sore, malam, enggak bosan. Nah, itu kesukaan itu tidak bosan. Merenungkan firman Tuhan, dan di situ dibilang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan suruh milih siang atau malam ya. Wah, kita disuruh milih ya, milih aja Pak, siang aja, yang malam enggak usah. Siang dan malam, maka terjadilah kuat tadi ya, perkasa dia. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kan senang tahu orang-orang Kristen ya, kita baca Alkitab. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. C, tunggu dulu. Apakah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Apakah Sela tadi ya, duduk diam pada saat banyak pergumulan, pada saat seperti pandemi, banyak hal yang dampak daripada pandemi. Kata Tuhan, diam, Sela, pause sejenak, dan merenungkan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Maka di situ ada power, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang muncul pada kita, sukacita menghadapinya. Dan bahkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita belajar, gini keluar dia. Pada saat kita diam, ini kalau kalau kita belajar sastra ya, belajar sastra itu ada istilah nih, katarsis, tahu ya mungkin ya, Pak Christian. Katarsis itu semua yang kita baca firman Tuhan itu dia mengendap di dalam. Nah, ini kita berbicara tentang roh, bukan hanya daging. Kalau sapi tadi bicara tentang dagingnya, susunya, kekuatannya. Nah, ini kita berbicara tentang roh. Apa yang kita baca firman Tuhan begitu banyak, itu mengendap, masuk dalam roh kita. Pada saat kita Sela, diam, itu keluar dia. Roh Kudus berbicara. Ya, ada begitu banyak pergumulan kita, tetapi biarlah gini, pada saat pergumulan itu ini banyak begini, anak, menantu, cucu, pekerjaan dan sebagainya begitu. Bapak Ibu, saya kembali ulangi lagi, mari kita Sela, diam. Stop semua. Diam di kaki Tuhan. Nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, dia akan keluar. Dan dia berbicara. Bukan hanya pada saat kita memberikan waktu Sela diam, tapi nanti itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi kita. Ada Sela. Pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita berbicara dengan orang, itu keluar dia. Oleh karena apa? Sinyalnya itu sudah klik sama kita. Sehingga pada saat kita berbicara dengan orang, melayani orang, ataupun pada saat kita beribadah, dia muncul ya perkataan-perkataan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu berarti bagaimana Allah sudah memberikan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu, tetapi kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mengapa di Alkitab, Mazmur dan seterusnya di Habakuk banyak sekali kata-kata Sela, sangat-sangat dibutuhkan oleh kita anak-anaknya. Nggak usah ngomong, nggak usah minta-minta doa, diam. Karena manusia itu rupanya dikasih begitu, manusia itu sebetulnya nggak tahan kalau diem itu. Kepinginnya ngomong. Tapi rupanya Daud juga diajari itu di Mazmur. Sela. Nggak kamu aja yang ngomong, sekarang aku yang ganti ngomong. Dan Daud tahu kekuatannya dia yang baru,
pada saat dia sewa. Dan kemudian kita menanti-nantikan Tuhan. Ya silakan Roh Kudus kau berbicara. Indah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dalam kehidupan kita, pembaharuan. Karena Allah berbicara. Oke, saya berharap hari ini kita punya makanan yang keras untuk mengajak kita seperti Kristen lembu. Nanti saya coba buat videonya. Tolong sekarang ini ada video yang sudah saya taruh tapi belum saya share di Pronimus link channel Pronimus. Jadi tolong kalau bisa ke sana aja. Saya belum share tapi saya sudah naikkan ke YouTube. Jadi Bu Irian, kalau kita baca Hagai tadi ya, salah satu yang dilihat di Hagai itu kan hanya mengurus akan rumahnya dia sendiri tanpa memperhatikan bait suci. Nah, itu kenapa? Ini ceritanya utuh di situ sudah kelihatan, ya. Jadi memang kisah Esra Nehemia itu menunjukkan satu kekecewaan, tapi itu yang akhirnya membuat Yeskel dan Yeremia berkata tentang hati yang baru. Usaha apapun yang dilakukan untuk membuat orang Israel bertobat itu tidak akan membuat mereka akan menjadi umat yang berkenan pada Tuhan. Sehingga Allah harus memperbaharui dengan memberikan hati yang baru, new nature, ya. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih, Chris. Terima kasih. Sama-sama Tante.